Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان، وقرن النهر له بالصلاة في محكم القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى على كل إنسان، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. Jamaah salat Jumat, hafizakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena ketakwaan inilah yang menjadi sebaik-baik bekal kita hidup di dunia yang sementara ini.
di dunia yang fana ini, terlebih kelak di akhirat, di kehidupan yang abadi. Dan ketakwaan ini pula yang menjadi standar kemuliaan kita di hadapan makhluk, di hadapan manusia, di hadapan orang-orang di sekitar kita, lebih-lebih di hadapan Al-Khaliq Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghiasi manusia, telah memberikan hiasan kepada kita kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap segala sesuatu yang selain Allah, kecintaan kita terhadap harta, kecintaan kita terhadap apapun yang kita miliki, kecintaan kita terhadap keluarga, kecintaan kita terhadap anak-anak kita, semuanya memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan di hati kita. Akan tetapi kecintaan-kecintaan tersebut, jikalau tidak membawa kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka justru akan menjadi fitnah bagi kita di kehidupan dunia dan juga di kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Hanya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu akan menjadi fitnah, dan Allah baginya adalah pahala yang besar, balasan yang besar. Artinya kaum muslimin, seringkali hari ini kita memiliki kecintaan terhadap dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mengurai kecintaan itu, agar kita tidak terjerumus kepada fitnah bahkan terhadap azab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa instrumen-instrumen syariah yang mengajarkan kita untuk melepaskan hati ini dari harta-harta yang kita miliki. Di antaranya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan media yang disebut dengan kurban. Kurban adalah instrumen bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Kami akan memberi kepadamu Al-Kautsar, telaga Kautsar. Bagi siapa? Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kalian, melaksanakan sholat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Kaum muslimin hafizakumullah, lalu kenapa kita harus berkorban? Apakah Allah membutuhkan hewan kurban kita? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan daging-daging yang kita kurbankan? Tidak. Tetapi justru kurban itu adalah media bagi kita agar hati ini tidak terlalu terikat dengan harta yang kita miliki. Jikalau hati ini terlalu terikat dengan harta yang kita miliki, maka akan terbangun, akan tumbuh di dalam hati ini penyakit-penyakit hati. Penyakit diantaranya adalah penyakit fikir. Penyakit diantaranya adalah penyakit kita tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diantara hikmah kita melaksanakan kurban, ketika kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian kita mentasarrufkan di dalam momentum Idul Adha ini dengan berkurban, maka pada saat yang sama kita telah mengajarkan hati ini dan juga mengajarkan orang-orang di sekitar kita, mengajarkan sana anak-anak kita dan keluarga kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan apa yang Allah berikan kepada kita serahkan kepada syariat yang bernama kurban. Maka di antara hikmahnya adalah kita menjadi semakin tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah
fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka ia yakin bahwa Allah yang menjamin semuanya. Hari ini, di momentum Idul Adha ini, mungkin kita diberi kesempatan, diberi kemampuan untuk berkorban 1 ekor kambing, sembari hati ini yakin bahwa Allah akan mengganti apa yang kita korbankan. Hari ini kita mengajak keluarga kita untuk berkongsi, untuk melakukan ibadah kolektif kurban 1 ekor sapi, sembari hati kita yakin dan mengajarkan kepada keluarga kita agar yakin bahwa sapi yang kita korbankan dengan nominal harga yang cukup tinggi ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah tawakal kepada Allah, maka disitulah nilai hikmah daripada kurban ini akan kemudian kita rasakan sebagai media taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat yang sama berarti kita sudah menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kecintaan kita kepada harta yang kita miliki, karena hakikatnya harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mudah Allah untuk mencabut harta yang hari ini kita miliki. Harta kita yang mungkin hari ini melimpah, di mana-mana ada, tetapi ketika Allah berkehendak, maka begitu mudah harta itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selagi harta itu masih kita miliki, selagi dunia itu masih kita miliki, selagi kita diberi kemurahan rezeki oleh Allah, maka kita tunjukkan dan kita tasarrufkan di jalan Allah dengan cara berkorban. Man ahabba walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman termasuk kita semuanya asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah daripada harta yang kita miliki. Kaum muslimin hafizakumullah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Janganlah kita merasa takjub, janganlah kita merasa ego, janganlah kita merasa bangga terlalu berlebihan sampai kemudian kita menjadi hamba yang kikir dengan harta-harta yang kita miliki. Karena bisa jadi harta itu yang akan menyiksa kita di dunia dan juga kelak di akhirat. Bisa kita saksikan kaum muslimin hafizakumullah, beberapa orang-orang yang dulu hartanya melimpah, orang-orang yang dulu kaya raya, justru harta itu yang menguji dirinya, harta itu dan anak-anaknya yang menguji dirinya, sehingga dia tidak merasakan nikmatnya harta yang melimpah itu. Maka siapapun di antara kita yang diberi kemurahan rezeki, jangan sampai harta itu kemudian menjadi penyakit, menjadi duri, menjadi noda di dalam hati kita, sehingga menghalangi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum Idul Kurban, momentum Idul Adha, marilah kita manfaatkan sebaik mungkin. Di samping ini adalah sebuah ibadah dan juga sebuah syiar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita manfaatkan momentum Idul Adha ini untuk mentasarrufkan sebagian harta yang kita miliki dengan cara melaksanakan ibadah kurban. Jikalau kita sudah melaksanakannya, ajaklah anak-anak kita, ajaklah keluarga-keluarga kita, biar mereka tahu bahwa kita para orang tua mengajarkan kepada mereka agar hati kita tidak terpaut kepada harta yang kita miliki, agar mereka kelak menjadi generasi-generasi yang tawakal kepada Allah, generasi-generasi yang melanjutkan ketakwaan kita kepada Allah, generasi-generasi yang melanjutkan ibadah kurban dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحياء عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسي، فقال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا ومولانا محمد. اللهم وارض عن أول سابق إلى الإسلام وأفضل داع إلى دار السلام الراقي إلى أعلى مراتب التصديق خليفة نبيك سيدنا أبي بكر الصديق. اللهم وارض عمن أعز الله به الإسلام وأيده وأسس بإسلامه بنيان الحق وشيده، من قصر عن مدائن الحق أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب. وارض اللهم عن ذي النورين والبرهان جامع سور القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان. وارض اللهم عن ليث بن الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. وارض اللهم عن السبطين الجليلين والقمرين النيرين أبي محمد سيدنا الحسن وأبي عبد الله سيدنا الحسين. وارض اللهم عن أمهما الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول. وارض اللهم عن أزواجه المطهرات من الأدناس وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما، ونجنا بحبهم من أحوال يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. اللهم وقدس أرواح الأئمة المجتهدين والخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وهيئ الكفرة والرافضة والمبتدعة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا أندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يؤتيكم ولذكر الله عز وجل أكبر.